Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Uyun, NIM 19051204089. Halo teman-teman semua, kali ini kembali lagi bersama dengan saya untuk mensimulasikan dynamic routing. Jadi, dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara satu router dengan router lainnya. Nah, protokol routing mengatur router sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain, serta saling berbagi informasi yang dapat mengatur isi forwarding table tergantung dengan keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router dapat mengetahui kondisi terakhir jaringan, sehingga dapat meneruskan data dengan tepat. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Nah, untuk macam-macam routing sebenarnya ada 5, yakni yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol, kemudian IGRP atau Integral Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF atau Open Shortest Path First. Yang keempat ada EIGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Kemudian yang terakhir ada BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan protokol routing dynamic atau RIP versi 2 yang bersifat classless routing protocol. Nah, kenapa kita menggunakan RIP versi 2? Karena versi 1 tidak mendukung CDR. Nah, pada praktikum ini kita akan melakukan simulasi pengubahan routing statik menjadi routing dynamic dengan memanfaatkan simulasi yang sudah ada pada video simulasi sebelum ini. Jadi, secara topologi jaringan untuk simulasi kali ini sama dengan jaringan pada simulasi routing statik, sehingga kita hanya perlu mengubah konsep pembuatan tabel routingnya dari statik menjadi dinamik. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke tahap praktikum, kita harus melakukan konfigurasi IP terlebih dahulu, mulai dari setting IP gateway router hingga IP address, netmask, dan gateway PC. Oke, pertama kita akan mengatur konfigurasi IP dari router 1. Sebenarnya karena kita menggunakan cetakan dari simulasi routing statik, maka sebenarnya nggak perlu kita cek satu persatu. Cuman untuk lebih memastikan, maka kita cek saja ya. Sebelum itu, supaya lebih mudah dalam menentukan port mana yang menghubungkan antara router maupun menghubungkan antara router dengan PC, maka kita disarankan untuk menampilkan port dengan cara mencentang kotak Always Show Port Labels in Logical Workspace. Nah, seperti ini. Jadi kita tahu, oh ini ada kabel serial 3 yang menghubungkan antara router 1 dengan router 2 nih, gitu. Dan sebagainya. Nah, kita ambil salah satu contoh saja ya. Di sini kita lihat di router 3. Di sini ada serial 3, kita sudah tentukan ada jaringan 12.12.12.0 yang menghubungkan antara router 1 dengan router 2 dengan subnet mask 240 yang sama dengan slice 28 ya. Oke, karena ini kita sudah centang juga port statusnya sama seperti router 2 dan router 3, maka selanjutnya kita tinggal melangkah ke tahap selanjutnya aja gitu, supaya nggak terlalu lama dan buang-buang waktu. Oke. Nah, sebelum melangkah ke tahap berikutnya, jangan lupa untuk mematikan box ya yang berisi Always Show Port Labels. Supaya apa? Kita tidak terganggu dengan tampilan-tampilan lama yang sudah tidak kita pakai lagi gitu. Jadi kan ini tampilan portnya tadi sebenarnya ada, cuman udah dihilangin
sehingga nggak akan mengganggu kita saat kita melakukan konfigurasi tambahan. Oke, kita tutup. Nah, selanjutnya kita mulai melakukan konfigurasi tambahan pada router 1, 2, dan 3. Gimana caranya? Jadi, pertama kita harus pastikan pada kolom routing dan menu statik ini kolomnya kosong. Jadi karena sebelumnya kita menggunakan topologi ini untuk routing statik, maka kita harus menghapus dulu di sini network address yang sudah kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada kolom RIP dan kita lihat di sini sudah terisi dengan network address yang menghubungkan antara router 1 dengan router 2, router 1 dengan router 3, dan menghubungkan antara router 1 dengan PC1 dan 2. Jadi semua jaringan yang saling terhubung dengan router 1 ini kita harus masukkan dalam kolom network address ya. Oke, kita lihat pada router 2 apakah sudah kita masukkan dengan benar. Jadi di sini kita lihat statiknya sudah kosong, RIP-nya kita isi dengan 12.12.12.0 dan 23. Kemudian kita lihat di sini sudah terhubung dengan jaringan yang menghubungkan antara router 2 dengan PC3 yaitu 172.16.1.0. Oke. Lalu kita tutup dan kita lanjutkan ke kita lanjutkan ke router 3. Kita lihat di sini router 3. Kita cek konfigurasinya apakah sudah benar. Jadi kita lihat di kolom statik sudah kosong, RIP-nya sudah kita isi dengan 3 jaringan yang menghubungkan. Sebenarnya di sini ada 4 kabel ya yang menghubungkan. Ada 2 kabel tembaga dan 2 kabel serial. Cuman karena ini ada satu jaringan yang sama, maka kita cukup masukkan 1 kali saja. Oke. Selanjutnya kita tutup. Dan kita harus menambahkan perintah pada type CLI masing-masing router. Jadi gimana? Jadi kita buka dulu di router 1. Kita lihat di sini ada CLI. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita harus berkonfignya kan kita udah kita mirip. Nah, di sini kita lihat. Oke. Oke, jadi konfigurasi yang akan kita lakukan adalah ini ya. Kita harus menambahkan perintah no auto summary dan version true di sini. Oke. Lalu kita tutup dan kita tambahkan perintah ini pada tab CLI di router 2. Jadi kita klik dulu routingnya tepat pada kolom RIP, kemudian kita pilih menu CLI, lalu kita tulis di sini no auto summary. Di sini kita tulis version 2. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita cek di router 3. Kita lihat di sini kita sudah klik RIP. Pada menu CLI kita tulis no auto summary. Kita tulis version 2. Selesai. Nah, kemudian agar konfigurasi tersebut tersimpan dengan baik dan tidak ter-reset saat kita melakukan restart dan load, maka kita harus menyimpannya dengan cara memilih menu pada tab config global setting dan save. Gimana tuh? Oke, kita langsung aja. Kita lihat di sini. Kita lihat di menu config, kita klik pilih menu global kan, di sini ada pilihan settings, lalu kita klik save. Nah, kita sudah menyimpan konfigurasi pada router 1. Selanjutnya kita simpan juga konfigurasi yang sudah kita lakukan pada router 2 dan router 3. Oke, kita lihat di sini setting,
save. Oke. Lalu router 3 kita lihat juga config setting di sini save. Oke, aman. Nah, selanjutnya untuk merestart dan load seluruh konfigurasi device, maka kita harus menekan shortcut Alt+S atau kita cukup menekan tombol di sini ya, power cycle device. Oke, kita klik di sini. Yes ya. Oke, di sini kita harus menunggu sampai nanti gambar panah di sini warna hijau. Oke, berubah warna, artinya dia sudah berhasil menyala kembali. Nah, terakhir kita tinggal melakukan pengecekan. Nah, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, kita masukkan perintah show IP route pada CLI gitu. Oke, kita langsung aja kita eksekusi ya. Jadi pada CLI di sini kita tulis ya, oke. Jadi di sini kita udah tulis show IP route. Jadi di sini ini kan IP route dari router 2. Nah, jadi kalau nanti router 2 ini ingin mengirimkan sesuatu ya, menuju ke di sini kita ambil contoh, misalkan ingin menuju ke server 1, maka dia akan melalui jaringan 23.23.23.1 seperti ini ya. Di sini kita bisa lihat. Begitu juga kalau misalkan dia ingin ke server 2, dia akan melewati via kabel serial 12 dengan jaringan 23.23.23.1 kayak gitu ya. Begitu juga selanjutnya. Nah, kita lihat di router 3, kita set CLI. Iya. Oke, karena kita tadi sudah mengecek CLI pada router 2, udah kita berikan perintah untuk show IP route, maka kita lihat di router 3 juga, ini kita sudah melakukan perintah show IP route. Di sini udah kita lihat ya, di sini kalau misalkan kita ingin menuju ke PC 3, maka kita akan melalui jaringan 23.23.23.0 gitu ya. Dan apabila router 3 ini ingin menuju ke PC 1 atau PC 2, maka dia akan melalui tadi ya dia akan melalui ini ya. Oke. Tutup. Kita lihat dia udah tersambung. Oke, kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke tahap simulasi. Karena tabel routing sudah kita atur semua, maka sekarang kita harus mengganti modenya ke mode simulasi. Dan kita lihat di sini untuk filtersnya kita hanya mencentang kotak
ICMP pada IP versi 4. Jadi kita akan melakukan pengiriman sampel paket PDU dengan rute yang sama dengan rute yang saat kemarin. Jadi pertama kita akan mengirimkan sampel paket PDU dari PC1 ke PC2. Ya, kita lihat jalannya. Oke, lancar ya, dia kembali lagi. Kemudian setelah selesai kita delete dan kita lakukan pengiriman sampel paket PDU dari PC1 ke PC3. Kita lakukan pengiriman, capture. Kita lihat kira-kira berhasil atau tidak. Ya, dia melakukan pengiriman di luar jaringan ya. Oke. Bisa dikirim kembali. Ya, selanjutnya kita delete. Ya, berhasil. Kita lakukan pengiriman dari PC1 ke server 1. Oke, kita coba bisa nggak kira-kira. Oke. Ya, berhasil. Selanjutnya kita delete dan kita lakukan pengiriman lagi. Dari sekarang kita ganti sumbernya dari PC3 ke ke server 2. Kan kita lakukan pengiriman, kita capture. Kira-kira berhasil atau tidak? Ya, berhasil. Kira-kira iya, ternyata bisa dikirimkan kembali lewat jalur 23.23.23.0. Oke, selanjutnya kita akan menghapus skenario dan kita akan pengiriman lagi dari PC3 ke server 1. Kira-kira bisa atau tidak? Ya, bisa dikirim kembali. Oke, berhasil, mantap. Selanjutnya kita akan menghapus skenario seperti biasa dan kita lakukan pengiriman dari PC3 ke PC2. Oke. Kita lihat berhasil atau tidak. Oke, berhasil ya. Dia mengirimkan kembali. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan pengiriman dari server. Kita coba dari server 1 menuju ke mana ini? Kita coba ke PC2 ya. Kira-kira bisa atau tidak? Kita capture, bisa dikirim kembali. Oke. Ya. Kita delete, jangan lupa. Selanjutnya kita kirimkan lagi dari server 1 ke server 2 ini dalam jaringannya. Dan jaringan yang sama, kira-kira berhasil atau tidak? Berhasil ya ternyata. Oke, sekarang kita lakukan pengiriman dari mana ya? Dari server 1 ke PC3. Kira-kira bisa atau tidak? Oke, berhasil. Nah, setelah kita melakukan pengiriman sebuah paket PDU, kita delete ya skenario-nya. sorry, tadi gue balikan lagi. Dan kita lakukan tracing dengan mengubah modenya menjadi mode real time di sini, oke. Lalu kita lakukan tracing. Jadi arahnya nanti sama seperti pengiriman simple paket PDU ya. Jadi nanti jadi PC1, kita ambil satu aja sih mungkin dari PC1 dan server 1 ya nanti biar nggak terlalu lama. Ya, videonya juga sudah lama ya ternyata. Oke, kita lihat di sini desktop. Kita lihat command prompt. Di command prompt kita lihat terus. Ini kenapa kok gini?
Oke, dia berhasil. Lalu langsung aja kita lintas jaringan trace routing 172.1. Oke, ya berhasil, terus complete. Lalu kita coba melakukan pengiriman ke server 2 aja sih. Oke, next, terus complete. Oke ya, lalu kita akan coba dari server ini. Kita coba di server 1, kita lakukan pengiriman dari mana ke mana. Terus RT dari kita pilih, misalkan kita pilih 8 ke router 2 ya, ke server 2, sorry, 129. Oke, berhasil. Sekarang kita lakukan tracing dari server 1 ke PC 2, 192.168.1.65. Oke ya, berhasil. Selanjutnya kita lakukan pengiriman dari server 1 ke PC 3. Kita coba trace RT 172.16.1.1. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengiriman dari PC 3. Kita lakukan tracing ya, desktop. Kita lihat kementerian trace RT server 2 deh. Kita coba 8.8.8.129. Oke, ya berhasil ya. Kemudian kita lakukan tracing dari PC 3, terus routing dari PC 3 ke PC 1 deh, 192.168.1.2 Oke, berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke server 1, kita coba trace di 8.8.8.0.1, sorry. Nah, berhasil ya. Nah, sekarang kita melakukan uji coba nih, gimana kira-kira kalau kita buat skenario memutus jalur routing router 1 ke router 3 dengan mendisable salah satu interface yang router yang terhubung dengan routing 1 ke routing 3 gitu. Misalnya interface serial routing 3 ke arah R1 ke arah routing 1. Oke, gimana nih? Misalkan kita lihat di sini router 3, kita pilih salah satu interface yang mengarahkan dia ke router 1. Apa ini jadi pakai kabel serial apa? Biar gampang kita support lagi ya. Preference kita support. Oke. Biar kita tahu nih. Jadi port mana yang menghubungkan antara router 3 dengan router 1 ya. Kita lihat di sini yang menghubungkan itu serial mana nih? Serial 2 kalau nggak salah ya. Serial 2 kita lihat. Oh ya. Oh salah deh. Serial 3 nih yang menghubungkan antara dia dan router 1. Kita disable port statusnya, kita hilangkan centangnya. Oke, sorry, nggak bisa. Nah, oke, sekarang kita perhatikan hasil di sini nanti jaringan ini mati ya, dia nggak bisa menghubungkan antara router 3 dan router 1. Tapi di sini kita akan coba mengirimkan sesuatu dari PC 1 atau PC 2 menuju ke entah itu server 1 atau server 2. Kita lihat gimana sih cara kerjanya.
gimana pengiriman yang dilakukan. Maka kita di sini kita lihat di simulation kita lihat pengiriman dari server PC1 ke server 2 mungkin ya. Kita lihat, kita capture, kira-kira jelas banget. Nah, dia akan mengambil jalur memutar gitu secara otomatis ya, dan dia akan dikirimkan kembali gitu ya. Nah, hal ini juga berlaku untuk misalkan nih kita lihat dulu ya, kita kirim dari PC2 ke server 1 capture. Sama sih sebenarnya ya, meskipun kita ingin sebaliknya dari server 1 ke server 1 ke PC2 atau server 1 ke PC1, sama aja nanti bakal kayak gini juga gitu. Jadi dia ngambil jalan memutar. Itu ya teman-teman. Mungkin sekian untuk presentasi simulasi routing dynamic hari ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.